Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Saya sudah dengar semuanya ya. Nah, kalau sudah banyak begini harus ada tesisnya kita ya. Nggak bisa tanpa tesis kita bergerak nantinya. Ke arah mana? Setelah saya mendengar wejangan bapak-bapak dan mbak tadi ya, yang begitu berharap banyak dari pemerintah sekarang, seyogianya melakukan seyogianya, harapan boleh mbak. Tapi saya harus mengatakan bisa jadi itu mimpi di siang bolong. Saya jelaskan kenapa. Dari pemaparan teman-teman tadi, saya setuju tuh sama Bung Abraham ya. Kita harus mencari what is the cause, apa penyebab dasarnya. Kalau saya lihat dari semua, agak salah juga ya kalau kita terlalu melimpahkan semuanya kepada yang sekarang. Karena yang sekarang hanya pencuci piring. Hanya pencuci piring. Siapa penyelenggara pesta yang memuat kita dikocar-kacir seperti ini? Jadi kalau ini belum diselesaikan, saya tidak yakin apa yang kita bicarakan ada gunanya. Tentang harapan-harapan, Pak Prabowo harus begini, Pak Prabowo begitu, begini, tidak akan terjadi. Selama kita tidak berani secara bersama menempatkan problem utama dari Indonesia hingga gelap seperti ini, hanya satu, tidak ada lain. Jokowi. Tanpa itu nonsen. Anda mau berharap apa? Kalau kita tidak bisa selesaikan orang yang nama Jokowi ini, saya yakin problem yang kita bicarakan tidak akan selesai. Kenapa? Karena yang dirusak itu peradaban. Tadi Mbak sudah bilang Pak etika Mbak ya. Etika based on values ya. Etika itu keluar dari values. Nah kalau nation without values, negara tanpa nilai, ya seperti ini. Nggak ada nilai kita ini. Jadi siapa sumber nilai perusakan dan kerusakan ini? Jokowi. Terserah Anda yang pro Jokowi, saya harus menyatakan kebenaran. Tidak dengan kebencian, tidak dengan kebencian. Apa bencinya saya? Saya nggak pernah juga dekat sama dia. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk benci sama dia. Do the right thing and the things right. Itu kan, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Kalau bahwasanya ini kurang begini, kurang begitu, sudahlah. Udah nantara kayak apa kayak, nggak jalan. Selama orang yang satu ini masih bercokol, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Jokowi sudah ada pelindungnya yang berani mensakrifis diri dia dengan mengatakan hidup Jokowi gitu ya. Nah ini apa? Supaya dibenturkan kepada presiden. Karena presiden itu luar biasa secara konstitusi. 1945 memberikan kekuasaan begitu besar terhadap presiden. Makanya presiden yang diajukan. Supaya kita dibenturkan sama dia. Oh jangan. Yang tetap harus jadi sasaran kita adalah orang yang satu ini. Karena dialah sebetulnya menurut saya the destroyer of the values. Gitu kan. Jadi kalau menurut saya tidak usah dengan marah-marah lah ya. Coba kalau tadi sudah dikatakan begitu, kalau saya dulu, saya sekarang udah 75 tahun, jadi nggak mungkin lah ya bergerak. Nah ini adik-adik ini ya, dulu saya kalau dengar kakak-kakak begini, langsung saya organisir tuh ya. Diorganisir, ada triangle tadi kan ya. Coba bikin gerakan yang konkret. Yang saya selalu cermati, gerakan yang reaktif. Sedangkan yang saya tuntut sekarang gerakan yang kreatif. Hanya bisa kok, yang K-nya itu dipindah. Dari tengah ke depan.
from the reaktif ke kreatif ya. Nah kalau kita berjauh secara kreatif akan beda. Yang kita tuntut adalah perubahan. Saya sangat aktif di 98. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya pergantian. Perubahan tidak terjadi. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Gulingin bawa, nggak ada gunanya. Kalau yang satu ini masih ada dengan komprador-kompradornya. Ya. Mau nangkep Pertamina yang sesungguhnya nggak bisa. Khalid ya, Reza Khalid, nggak bisa, percaya deh. Nanti ada cecunguk yang lain yang dikorbankan, nggak akan bisa. Jadi tolong kita lebih jernih lagi melihat ya, bahwa the big giant yang seolah the big giant actually sebenarnya adalah tidak lebih dari kelinci kecil yang lucu aja. Boleh orang mengatakan macan Asia, dia teman saya. I support him to become the president. Tapi sangat-sangat mengecewakan ketika dia mau menjadi pelindung dari penyebab utama ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk shifting the direction, ya. Shifting the direction. Menembak itu jangan dikira kita menembak Prabowo itu seolah-olah kita berapa jantung permasalahan, tidak. Dia itu hanya sebagai shield aja, tameng aja. Itu pendapat saya ya. Nanti kan teman-teman bisa berpendapat lain. Tidak akan seperti yang kita harapkan. Dulu saya mengenal Prabowo tidak begitu orangnya. Tapi karena satu ini, kok jadi kayak begini gitu ya. Jadi tidak mungkin lah. Maaf ya Mbak ya, your demand Mbak Isabel dari ITB ya. Anda kan minta Pak Jokowi mbok ya gini, saya yang jawab sekarang, nggak bisa Mbak. Ya. Sebelum orang ini tersingkir, dia akan berikan lapisan-lapisan, ya style baru supaya ini terlindung. Sementara the commander tetap di kelompok ini. Itu menurut saya. Jadi sebagai terakhir kita belajar 98. Seolah-olah kita menggulingkan orde baru. No. The culture of orde baru masih berdiri hingga sekarang. Kenapa? Karena kita salah tembak. Kita terlalu euforia kemenangan ngerutin Pak Harto aja. Saya tidak ingin kembali terjadi sekarang. Kalau kita menyelesaikan Indonesia sesungguhnya, siapa yang bertanggung pada values yang kacau ini? Saya rasa saya minta shifting, ada shifting ya, and juga changing the paradigm dalam bergerak sesuai dengan kebutuhan hari ini dengan teknologi yang sudah berkembang. Tidak lagi hanya mengandalkan fisik. Saya menantang kepada teman-teman mahasiswa yang cerdas. Bukan hanya kerja keras, tapi sekarang yang dituntut pada mahasiswa adalah bukan hanya sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. You have to know who is the real enemy. Terima kasih, itu saja. Pokoknya jangan lupa terus bergerak. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Mas Eros.